Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, kita sekarang membicarakan tentang video yang ke-100, yaitu tetap mengenai conjunction, kata penghubung. Ya, nah, tapi ini nomornya lebih tinggi ya. Tiap hari kita selesai video ke-99, nomor 30, sekarang kita 31 sampai 40. Banyak ya, conjunction itu banyak teman-teman. Karena ini conjunction adalah bagian dari vocabulary ya. Vocabulary itu tidak terbatas teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman setelah selesai dengan conjunction ini, saya akan ingatkan teman-teman akan 5 pedoman dasar bahasa Inggris. Nah, kalau itu bukan hafalan teman-teman, tapi pengertian ya. Pengertian itu enaknya apa? Begitu kita mengerti, itu namanya grammar teman-teman ya. Jadi kalau orang bilang grammar itu sulit, keliru besar. Grammar itu sangat mudah. Karena apa? Kita tidak menghafal, kita mengerti ya. Begitu mengerti, Inggrisnya pasti bagus dan saya jamin tidak mungkin salah ya. Itu pernah saya masukkan di video-video lama, tapi saya susun ulang. Nanti setelah conjunction selesai, saya ingatkan tentang 5 pedoman dasar bahasa Inggris yang tidak boleh dilanggar. Pengertian, bukan hafalan ya. Later, kita selesaikan dulu conjunction nomor 31 sampai 40. Nah, seperti biasa, semoga contoh-contoh kalimat yang saya berikan ini akan menginspirasi teman-teman ya, berpikir yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Dan untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like and share ke teman-teman lain jika dirasa perlu, atau bisa memberi masukan di bagian komen atau bertanya ulang. Agar lebih cepat bisa langsung ke WA saya 081654 52502. Well my friends, please get ready, we will continue our conjunction, okay? Video ke-100, tidak terasa teman-teman ya. Nah, ini tetap kita bicarakan tentang joining word atau conjunction, kata penghubung, part 3, number 31 until 40 ya. Kita lihat yang ke-31 teman-teman ya. While itu ada 2 ya, betul, artinya beda teman-teman ya. Yang ke-31 ini while, padahal, sedangkan ya. Nih kita lihat, the director wants me to handle this matter while I know nothing about it. Ayo, susah nggak? Nah, jadi Pak Direktur itu menghendaki saya untuk menangani persoalan ini. Padahal saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Bisa nggak teman-teman kita menangani sesuatu padahal kita tidak punya data dan tidak ngerti tentang apa-apa? Ya tidak bisa dong. Ya, bukan saya tidak mau loh. Ya. Nah, padahal saya tidak tahu apa-apa. Sedangkan saya tidak tahu apa-apa. Sama ya, padahal dengan sedangkan ini. Kita lihat ke 32. While lagi, artinya sementara, sewaktu, selagi ya. Nah, kita lihat contohnya. I think someone stole the documents while we were enjoying the party last night ya. Nah, jadi inilah sering terjadi ya. Jadi saya pikir seseorang mencuri dokumen-dokumen surat penting itu sewaktu kita sedang bersenang-senang ya, selagi kita sedang menikmati pesta itu tadi malam. Ya itulah ya risikonya kalau megang surat penting itu gampang dicuri orang. Hati-hati teman-teman. Nah, yang ke-33 ini weather. Hati-hati tulisannya beda ya, walaupun ucapannya sama dengan weather, cuaca ya. How is the weather today? Bagaimana cuaca hari ini? Ya. Nah, ini tulisannya beda ya, weather, bacanya sama. Atau if, enak if aja, pendek ya. Artinya barangkali ya. Apakah ya. Barangkali, apakah, kalau ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Please ask your husband again whether he's still interested in going with us or not. Boleh ditambahi ya. Nah, jadi tolong tanyakan suamimu lagi, apakah
dia masih berminat. Interested ini berminat, teman-teman ya. Berminat harus pakai in dan diikuti gerund ya. Masih berminat pergi dengan kita atau tidak. Biasanya ditambahi or not ya. Terserah, mau ditambahi boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ini gerund ini sering ya, sering teman-teman. Makanya untuk supaya lebih mantap, lihat pelajaran gerund di video sebelumnya ya. Nah, kita lihat contoh yang ke-34. Besides, hati-hati, beside nulisnya pakai S, teman-teman. Loh, kalau nggak pakai S, artinya sama di samping ya. Cuma ini adalah kata penghubung. Tapi kalau beside nggak pakai S itu kata depan, di samping, di sebelah ya. The man is sitting beside me, duduk di sebelah saya ya, di sebelah, di samping. Tapi kalau besides pakai S, di samping ini pengertiannya adalah selain daripada atau apalagi ya. Nah, kita lihat contohnya. I used to work as a salesman. Besides, I taught English. Itu tahun-tahun lama, teman-teman ya. Sekitar tahun-tahun 70-an gitu. Ya, 70 awal, 70 ya 70-an lah ya. Jadi saya dulu used to ini bukan menggunakan ya. Oh enggak. Kalau use saja menggunakan, used to ini artinya dulu, teman-teman. Mungkin lain kali bisa saya ajarkan di bagian vocabulary use dengan used to ya. Ya, used to ini artinya dulu, formerly ya. Nah, cuman used to ini kata kerja, teman-teman ya. Jadi saya dulu bekerja sebagai penjual, salesman orang bilang ya, penjual. Besides, I taught English ya. Di samping saya mengajar bahasa Inggris ya. Oh, jadi sambil jualan, iya, jualan buku-buku bahasa Inggris, teman-teman ya, ensiklopedi Americana itu loh ya. Jadi saya juga ngajar bahasa Inggris, juga jualan buku-buku bahasa Inggris. Ini kisah nyata, teman-teman, pengalaman pribadi ya. Ke-35. Let alone, ini nggak bisa diprotokoli, teman-teman ya. Let itu membiarkan, alone itu sendirian, nggak bisa. Let alone ini satu set, artinya jangankan atau apalagi ya. Nih kita lihat contohnya. We, the experts, cannot, teman-teman ya. Atau kalau Amerikanya can't gitu loh. Saya lebih condong ke British, teman-teman ya. We, the experts, can't do this difficult work, let alone the man ya. Nah, kita lihat ini. Kita ahlinya tidak bisa kok mengerjakan pekerjaan sulit ini, apalagi orang itu. Dia nggak ngerti apa-apa mau nyoba, ya agak menghina, teman-teman. Iya toh, kita ahlinya nggak bisa kok, apalagi orang itu. Nah, yang ke-36, teman-teman. Therefore atau that's why, consequently, accordingly, thus, as a result. Banyak ya? Yes, teman-teman lebih suka yang mana ya? Artinya, maka dari itu, oleh karena itu, itulah sebabnya ya. Sering kita bilang thus, as a result, sering. Accordingly, consequently, that's why, sering. Therefore ya. Yang sering aku bilang kok therefore ya. Ini. He has betrayed us once. Therefore, we can't employ him forever and ever. Ya. Nah, ini jadi dia telah mengkhianati kami. Pernah, once ini sekali ya. Dia pernah mengkhianati kami. Maka dari itu kita tidak bisa mempekerjakan dia lagi untuk selama-lamanya. Orang bersalah boleh, teman-teman. Tapi kalau sudah berkhianat, waduh, susah ya. Itu kalau dipercaya lagi, lain kali dikhianati lagi, enggak deh ya, masih ada pilihan lain kok. 37. In addition, furthermore, moreover, what's more, sama semua, artinya lagi pula, selain daripada itu ya. Nah, kita lihat contohnya. I failed to buy your friend's car. Failed itu lah gagal ya. Ya, bisa gagal atau tidak jadi, teman-teman ya. Sering loh kita bilang itu tidak jadi. Jarang kita ngomong gagal tuh, nggak enak nggak jadi aja ya. Jadi saya tidak jadi membeli mobil temanmu ya. He opened his mouth too wide. Nah, ini idiom lagi, teman-teman ya. Mulai saya masukkan idiom, jangan diartikan dia membuka mulutnya terlalu lebar sampai kemasukan lalat. Enggak, bukan gitu ya. Nah, artinya memang dia membuka mulutnya terlalu lebar
Tapi di sini idiom artinya dia minta harga terlalu tinggi, ya, jangan lupa. He asked for too high price, ya. Jadi open his mouth to buy itu loh, orang Jawa bilang jeplak aja, asal jeplak, ya. Minta harga pasaran 2 juta, dia minta 10 juta. Wah, nah itu loh, ya. Jadi dia itu minta harga terlalu tinggi. And furthermore, dan lagi pula, ya. Nah, ini atau what's more, its condition was terrible. Ya, jadi saya tidak jadi beli mobil temanmu. Dia mintanya terlalu tinggi, open his mouth to buy tadi, ya. Lagi pula keadaan mobilnya tadi, ya, atau what's more sama, ya. Lagi pula, nah ini keadaannya was terrible. Terrible ini very bad, teman-teman, ya. Nah, orang bilang kalau jelek kan bad, ya. Ya, nah, kalau jelek ya bad gitu. Oh ya, orang bolehnya bingung, teman-teman. Jadi kalau besar big, kalau besar big, tidak ada. Ucapan tidak boleh dirubah, teman-teman, ya. Jadi bad itu jelek. Kalau jelek terrible, very bad, ya. Jadi ucapan tidak boleh dirubah loh, ya. Dingin cold, dingin cold, oh ya jangan, teman-teman. Very, tambahi very aja. Ya ini very bad gitu, ya. Nah, kita sampai ke 38, yaitu anyway, anyhow, after all, ya artinya sama. Bagaimanapun juga, ya. Nah, contohnya kita lihat. It's true that it isn't your fault. Ya, itu benar. Memang tuh kita bilang it's true that, teman-teman, ya. It's true that it isn't your fault. Memang itu bukan salahmu. But anyhow atau anyway, he's your elder brother. Ya, tapi bagaimanapun juga dia itu adalah kakakmu, ya, kang masmu. Ya, nah jadi be good again with him and forget what has happened. Will you? Ya, nah jadi berbaiklah kembali, ya, dengan dia, kakak dong, ya. Adik aja juga kok, saudara, teman pun juga, teman-teman, ya, walaupun itu bukan salahmu, tapi dia tuh temanmu dong, ya. Berbaiklah lagi dengan dia dan forget what has happened. Lupakan apa yang telah terjadi. Will you? Ya, tolong, ya. Nah, jadi lupakanlah, ya. Kalau mengingat-ingat kesalahan, nanti kita ini tidak happy loh, teman-teman, ya. Ada kesalahan dilupakan. Baik-baik, ya. Nyari musuh itu mudah, nyari teman itu susah, teman-teman, ya. Ke 39. All the same, nevertheless, however, still, yet. Artinya sekalipun demikian, walaupun begitu, walaupun demikian. Tuh, padahal still itu lah masih, ya. Nah itu loh bahasa Inggris, teman-teman. Susahnya satu kata itu punya lebih dari satu arti. You are still young, kamu masih muda, betul. Yet ini kan, not yet itu belum, betul. Bahkan yet ini artinya already, sudah. Ya, cuma kalau already kalimat positif, yet kalimat negatif. Tapi ini adalah kata penghubung, teman-teman. Jadi artinya sama dengan however, nevertheless, all the same, ya. Walaupun begitu, meskipun demikian, ya. Sekalipun demikian, nah, terserah teman-teman. Jadi kalau baca buku, oh jadi yet itu artinya tidak selalu sudah, atau yang still itu artinya tidak selalu masih, ya, tidak. Di sini bisa diartikan walaupun begitu, ya. Ini contohnya, my elder brother doesn't graduate from a university. Ya, jadi saudara kakak saya, saudara lagi yang lebih tua, kakak saya bukan lulusan dari universitas. Ya, all the same, ya, nevertheless, namun demikian, nah ini, his knowledge is better than most graduates because he reads books and learns. Ya, logis, teman-teman, ya. Jadi kakak saya itu bukan lulusan dari universitas. Namun demikian, nah, pengetahuannya, his knowledge, lebih baik daripada kebanyakan mahasiswa karena dia banyak membaca dan belajar. Itu namanya self-study, teman-teman. Jadi belajar tidak selalu formal dari universitas atau dari sekolah. Enggak, teman-teman. Ya, walaupun universitas kalau males nggak belajar, ya ilmunya ya gitu-gitu aja. Tapi orang yang nggak universitas, tapi banyak membaca, banyak belajar,
self study bisa lebih baik loh teman-teman, itu kenyataan ya. Yang nomor 40, however, banyak ya however ini ya. Yes, disesuaikan ya. Yet lagi, artinya akan tetapi. Jadi kalau artinya bagaimanapun juga tidak cocok, nah coba kamu artikan akan tetapi ya. Ini, smoking is completely harmful to health. However, still many people still smoke. Betul teman-teman? Ya, jadi kita tahu merokok, tiba-tiba ini Jaren teman-teman ya, Jaren sebagai subjek ya, merokok completely harmful, betul-betul mencelakakan ya, petaka bagi kesehatan. Nah, akan tetapi many people still smoke, ya kan? Ya, jadi walaupun tahu digambar rokok ditulis tenggorokan lubang, wes nggak peduli. Ya tahu kalau jelek, tapi ya kan tetapi banyak orang masih merokok ya. Nah, nunggu kalau sampai sakit baru berhenti, kan sayang teman-teman ya. Kalau bisa berhenti sebelum sakit gitu loh. Nah, ini kita ada wise words, kata bijak sedikit, kita lihat. Besides, nah ini tak ingatkan beside pakai S, artinya apa? Di samping, tapi bukan di samping, di sebelah ya. Your house is beside a bank. Rumahmu di sebelah bank, tidak pakai S. Tapi kalau beside pakai S, di samping, we are healthy ya. Selain kita sehat, we also need money to support our health. Betul teman-teman? Ya, di samping ya kita sehat, kita juga perlu uang untuk menunjang kesehatan kita. Oh iya, loh, cek ke lab itu bayar teman-teman, butuh uang loh ya. Beli vitamin butuh uang ya. Nah, ini tak teruskan sedikit. Money is not everything, but everything always needs money, right? Ya, memang uang itu bukan segalanya teman-teman, tapi segala sesuatu selalu memerlukan uang. Cinta perlu uang. Oh, cinta tidak pakai uang tidak indah teman-teman ya, selalu perlu uang. Oke? Nah, teman-teman, kita hari ini telah selesaikan conjunction, kata penghubung, sampai nomor 40 ya. Nah, teman-teman, tentunya conjunction itu bukan hanya hafalan teman-teman ya, ada juga pengertiannya, yaitu apa? Coba teman-teman bikin kalimat sendiri, dihubung-hubungkan sendiri ya. Contoh-contoh yang saya berikan tadi itu adalah buatan saya sendiri. Coba teman-teman membuat sendiri ya, berdasarkan conjunction yang saya ajarkan tadi. Oke? Nah, kita masih lanjutkan, conjunctionnya belum selesai pada video berikutnya. But I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Youngge English School. Goodbye and see you again.